Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita dihadapkan dengan tantangan dalam perencanaan proyek pembuatan tangki bejana untuk industri migas, yang memerlukan pengelolaan waktu dan sumber daya yang efektif untuk memastikan keberhasilan proyek. Salah satu metode yang dapat membantu kita dalam merencanakan dan mengelola proyek ini dengan efisien adalah dengan metode CPM atau Critical Path Method. Saya percaya bahwa dengan penerapan metode CPM yang tepat, kita dapat mengidentifikasi jalur kritis, mengoptimalkan waktu, dan mengurangi risiko keterlambatan. Dalam presentasi ini, kita akan membahas langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk menyelesaikan proyek ini secara efektif dengan menggunakan metode CPM. Untuk judul yang kita ambil dalam penelitian saat ini adalah analisis perencanaan proyek pembuatan tangki bejana untuk industri migas menggunakan metode CPM. Nah, ini merupakan tugas tahap 2 dari operasional riset. Kita beranggotakan 3 orang, diantaranya Nursinta Mutiarawati, Dewi Kartika Sundari, saya sendiri, dan terakhir Enan Sunandar. Kita akan masuk ke materinya. Di sini adalah analisis jaringan kerja proyek pembuatan tangki bejana. Dengan soal, sebuah perusahaan manufaktur sedang mengembangkan proyek pembuatan tangki bejana untuk kebutuhan industri minyak dan gas. Proyek ini memiliki serangkaian aktivitas berurutan yang harus diselesaikan secara tepat waktu, dan berikut adalah rincian aktivitas proyeknya. Nah, dapat kita lihat di tabel ini, teman-teman. Di sini ada kode dari A sampai G, kemudian aktivitas, durasi atau minggu, kegiatan pendahulu. Nah, penjelasan secara umumnya, ini merupakan sebuah perusahaan manufaktur sedang mengembangkan proyek pembuatan tangki bejana. Proyek ini terdiri dari serangkaian aktivitas berurutan yang harus diselesaikan secara tepat waktu. Artinya, ada ketergantungan antar aktivitas nih. Satu aktivitas tidak bisa mulai sebelum aktivitas sebelumnya selesai. Nah, di tabel ini, menurut informasi penting tentang setiap aktivitasnya, ada kode aktivitas. Ini merupakan identifikasi aktivitas A, B, C, dan seterusnya. Nah, di sini juga ada aktivitas. Di sini merupakan deskripsi singkat aktivitas, misal desain dan pengadaan material. Nah, durasi dalam minggu ini, waktu penyelesaian aktivitas dalam waktu minggu gitu. Nah, kegiatan pendahulu ini adalah aktivitas yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum aktivitas ini dimulai. Nah, di sini kita cuma saja. Di sini ada kode A dengan aktivitas desain dan perencanaan. Nah, ini dapat diselesaikan dalam durasi 3 minggu. Kemudian ada kode B dengan aktivitas pengadaan material, durasinya itu 4 minggu dan kegiatan pendahulunya adalah A. Kemudian di sini ada kode C, pemotongan plat baja. Durasinya sekitar 2 minggu, kegiatan pendahulunya adalah B. Kode B. Dan di sini ada kode D, aktivitasnya adalah pengelasan rangka. Durasi waktunya sekitar 5 minggu, kegiatan pendahulunya adalah A. Kemudian ada kode E, aktivitasnya adalah perakitan tangki. Waktunya sekitar 2 minggu. Kegiatan pendahulunya adalah D. Kemudian di sini ada F, yaitu pemeriksaan kualitas dengan waktu 2 minggu. Kegiatan pendahulunya B dan E. Dan G, finishing dan pengecatan dengan durasi 2 minggu.
Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nur Sinta Mutiarawati dari kelas TI 23H dengan nomor NIM 1205. Pada slide ini, saya akan menjelaskan gambar jaringan kerja dan waktu kerja pada analisa proyek kami. Pada sebelah kiri, di sini kita dapat melihat ini adalah diagram jaringan kerja proyek kami. Setiap lingkarannya menunjukkan kejadian penting dalam proyek, sedangkan anak panah di antaranya mewakili aktivitas yang harus dilakukan. Proyek ini dimulai dari kejadian 1, dilanjutkan ke kejadian 2 melalui aktivitas A, yaitu desain dan perencanaan dengan durasi waktu 3 minggu. Selanjutnya, kejadian 2, proyek bercabang menjadi 2 jalur, yaitu aktivitas B dan aktivitas D. Semua hubungan ini membantu kita melihat urutan kerja dan ketergantungan antara aktivitas. Pada selanjutnya, di sebelah kanan, pada bagian ini, selain kami menampilkan diagram jaringan kerja, kami juga sudah melengkapi dengan informasi waktu kerja cepat dan atau earliest time schedule. Setiap lingkaran di diagram mewakili sebuah kejadian atau event dan dibagi menjadi 2 bagian. Angka di sebelah kiri yaitu IS, early start, yaitu waktu paling awal aktivitas bisa dimulai, dan angka di sebelah kanan menunjukkan IF, early finish, yaitu waktu paling awal aktivitas tersebut bisa diselesaikan. Pada kejadian 1, IS-nya adalah 0, dan IF-nya adalah 3. Ini berarti aktivitas A pada desain dan perencanaan dimulai pada waktu minggu ke-0 dan selesai pada minggu ketiga. Selanjutnya, pada kejadian 2, proyek ini bercabang ke kedua aktivitas, yaitu aktivitas B, pengadaan material dengan durasi waktu 4 minggu, dan aktivitas D, yaitu pengelasan rangka dengan durasi waktu 5 minggu. Kalau kita lihat aktivitas B, IS-nya yaitu adalah 3, dan setelah ditambah 4 minggu, IF-nya menjadi 7. Sedangkan untuk aktivitas D, IS-nya yaitu 3, dan setelah 5 minggu pengerjaan, IF-nya yaitu menjadi 8. Selanjutnya, aktivitas berikutnya bergantung pada penyelesaian aktivitas sebelumnya. Misalnya, aktivitas C, pemotongan plat baja, baru bisa dimulai setelah aktivitas B selesai. Jadi, IS untuk C adalah 7. Dengan durasi waktu 2 minggu, IF untuk C menjadi 9. Selanjutnya, untuk aktivitas E, yaitu perakitan tangki, bisa dimulai setelah aktivitas D selesai di minggu ke-8, sehingga IS untuk E adalah 8 dan IF untuk E yaitu menjadi 11. Begitu seterusnya hingga proyek mencapai kejadian 7 dengan IS 13 dan IF 15 yang menunjukkan proyek selesai pada minggu ke-15. Dengan menghitung waktu kerja yang kerja cepat, kita bisa mengetahui kapan aktivitas seharusnya dimulai dan kapan aktivitas harus segera selesai, memastikan tidak ada penundaan yang tidak terdeteksi, dan mendukung perencanaan alokasi sumber daya secara lebih akurat. Kita ingin memastikan seluruh aktivitas yang berada di jalur kritis berjalan tepat waktu. Karena itu, satu saja aktivitas di jalur ini tertunda, maka seluruh proyek akan ikut mundur dari jadwal. Dari analisa kami, jalur kritis proyek ini yaitu adalah pada jalur A, D, E, F, dan G. Dengan total durasi waktu 15 minggu, artinya aktivitas dari jalur ini harus benar-benar diawasi dengan ketat. Karena keterlambatan di sini akan otomatis menunda proyek. Selain itu, kami juga mengidentifikasi jalur non-kritis yaitu A, B, C, G yang durasinya lebih pendek yaitu 11 minggu.
Jalur ini memiliki slack time sebesar 4 minggu sehingga ada ruang fleksibel jika ada kendala. Selanjutnya, pada tabel ini kami merinci semua aktivitas yang ada dalam proyek, termasuk durasi serta waktu mulai dan selesai paling cepat. Sebagai contoh, aktivitas A, yaitu desain dan perencanaan, dimulai pada minggu ke-0 dan selesai di minggu ketiga. Sementara aktivitas D, yaitu pengelasan rangka, dimulai pada minggu ketiga dan selesai pada minggu ke-8. Dengan tabel ini, kita bisa lebih mudah mengontrol jalannya proyek sesuai jadwal yang telah direncanakan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Yanan Sunanda, kelas TI 23. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan yaitu analisis pembuatan tangki untuk waktu kerja alam. Seperti yang diketahui, ini total pembuatan tangkinya sekitar 15 minggu. Dan untuk waktu kerja paling lambat, di mana proses G atau finishing pengecatan itu total waktunya sekitar 2 minggu. Untuk waktu mulai paling lambat itu di 13 minggu. Kemudian waktu selesai paling lambat itu di 15 minggu. Kemudian ada proses F, yaitu pemeriksaan kualitas. Itu dikerjakan dalam waktu 2 minggu, di mana waktu mulai paling lambat itu sekitar di 11 minggu dan waktu selesai paling lambat itu di 13. Kemudian ada perakitan tangki, itu durasi waktunya 3 minggu, di mana WML nya itu sekitar 8 minggu dan WSL-nya itu 11 minggu. Kemudian ada proses D, itu pengelasan rangka, itu pengerjaan sekitar 5 minggu, waktu mulai paling lambatnya sekitar 3 minggu dan waktu selesai paling lambat di 8 minggu. Kemudian ada proses C, itu ada pemotongan plat baja, itu waktu pengerjaan sekitar 2 minggu, di mana WML-nya itu sekitar 7 minggu dan WSL-nya sekitar 9 minggu. Kemudian pengadaan material, itu total waktunya sekitar 4 minggu, di mana WML-nya atau waktu mulai paling lambat itu di minggu 3 atau 3 minggu, kemudian WSL-nya itu di 7 minggu. Dan untuk desain perencanaan itu pengerjaannya 3 minggu, waktu mulai paling lambat itu di 0 minggu dan waktu selesai paling lambat itu di 3 minggu. Nah, di mana di sini kita ketahui bahwa proses B dan C itu waktu menunggu itu maksimal menunggu sehingga proses selesai itu sekitar 4 minggu. Jadi jika proses B dan C ini melebihi atau waktu 4 minggu, proyek ini akan tidak berjalan sesuai dengan rencana. Jadi proses B dan C ini memiliki waktu tunggu sekitar 4 minggu dari proses D dan E. Kemudian usulan atau saran perbaikan di sini adalah fokus pengawasan lebih ketat pada jalur kritis karena keterlambatan pada salah satu aktivitas di jalur ini akan langsung mempengaruhi keseluruhan durasi proyek. Di mana yang kedua, optimalisasi sumber daya di aktivitas non-kritis B dan C untuk bisa dialihkan ke aktivitas jalur kritis jika diperlukan. Nah, karena di sini untuk B dan C itu memiliki waktu tunggu sekitar 4 minggu.
Yang ketiga itu membatalkan float time pada jalur non-kritis untuk penjadwalan ulang jika ada kendala tak terduga di jalur kritis. Kemudian yang keempat, gunakan buffer waktu menjelang akhir aktivitas G atau aktivitas 6 ke 7 sebagai antisipasi terhadap resiko proyek. Nah, kesimpulan dari analisis ini yaitu yang pertama, proyek pembuatan tangki memerlukan perencanaan struktur untuk menjamin penyesuaian tepat waktu. Yang kedua, jalur kritis proyek adalah dari A ke D, ke E, ke F, kemudian ke G dengan total durasi 15 minggu. Yang ketiga, aktivitas pada jalur kritis harus mendapatkan perhatian dan alokasi sumber daya yang optimal untuk menghindari keterlambatan proyek. Yang keempat, aktivitas pada jalur non-kritis memiliki slack time sehingga dapat dimanfaatkan untuk fleksibilitas pengelolaan sumber daya. Yang kelima, itu pengawasan ketat pada penggunaan buffer waktu akan meningkatkan peluang penyelesaian proyek sesuai target. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan, dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam analisis proyek ini. Terima kasih.